Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah metode numerik dan melanjutkan materi minggu lalu. Sebelum saya melanjutkan, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, melanjutkan materi minggu lalu itu terkait metode numerik. Yang minggu lalu telah kita bahas tentang metode tabulasi. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang metode biseksi. Nah, slide saya ini saya adopsi dari slide-nya Honest Channel. Ya. Jadi ini recommended yang bisa kita pakai. Artinya slide-nya mudah dipahami gitu. Namun penjelasannya tetap dengan penjelasan saya gitu. Ya, jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang metode biseksi. Nah, metode biseksi ini bisa disebut juga dengan metode belah dua atau bagi dua. Flashback, ya sebelum saya lanjutkan, flashback lagi bahwasanya di dalam metode numerik itu ada penyelesaian tentang persamaan nonlinear itu dibagi menjadi tiga, itu solusi analitik, solusi grafis, dan metode numerik. Di dalam metode numerik ini, untuk menyelesaikan permasalahan nonlinear ini dibagi menjadi dua metode lagi, yaitu di dalam metode numerik ada dua metode tertutup dan metode terbuka. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam metode tertutup ini itu selalu memerlukan nilai awal dan nilai akhir untuk menyelesaikan tentang persamaan non-linear. Dalam arti kata, untuk mencari akarnya, akar persamaan non-linear itu memerlukan nilai awal dan nilai akhir. Gitu. Nah, minggu lalu telah kita bahas tentang metode tertutup, yaitu metode tabulasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang metode belah dua atau biseksi. Nah, perlu diingat kembali, saya ingatkan kembali bahwasanya di dalam metode tertutup ini kita selalu memerlukan nilai awal dan nilai akhir. Nah, begitupun juga kemarin dengan metode tabulasi itu kita juga memerlukan nilai awal dan nilai akhir. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang metode biseksi. Ini tetap memerlukan nilai awal dan nilai akhir. Begitupun juga nanti metode regulasi falsi ini juga memerlukan nilai awal dan nilai akhir. Dan pada intinya bahwasanya di dalam metode numerik itu ketika kita menggunakan metode tertutup itu selalu diperlukan nilai awal dan nilai akhir untuk mendapatkan akar dari persamaan non-linear ini. Nah, ini ilustrasinya bahwasanya ilustrasi metode biseksi ini ya. Jadi metode ini mencari akar persamaan dengan membagi dua selang interval antara nilai awal dan nilai akhir yang mempunyai persamaan FA kali FB lebih kecil dari 0. Proses ini akan dilakukan secara berulang hingga mendekati akar atau sampai batas toleransi yang diinginkan. Artinya gini, perlu diingat kembali bahwasanya di dalam metode numerik itu ya, dalam metode numerik itu untuk mencari suatu akar persamaannya itu nilainya adalah suatu hampiran. Jadi apapun metodenya, ketika kita mencari dengan metode numerik, dengan cara numerik, ya itu akan mendapat nilai yang hampiran, bukan nilai pasti. Atau dengan kata lain, metode numerik ini itu berupa hasil diskrit. Hasil diskrit. Kalau yang analitik kan tetap nilainya, misalkan saya ambil contoh, saya ulang flashback kembali. Kalau misalkan diskrit, misalkan analitik, misalkan ada soal 2 tambah 2, ya, tambah 2, itu kan akan sama dengan 4. Itu secara analitik. Tapi kalau secara numerik, 2 tambah 2, ya, itu sama dengan, itu bisa 3,9 atau bisa 4,01. Nah, dalam arti kata ini dari bawah dan ini dari atas untuk mendekati nilai 4. Gitu loh. Jadi secara analitik
itu pasti nilainya, tapi kalau secara numerik itu adalah hampiran dari atas maupun dari bawah. Nah, itu ya. Jadi sedikit gambaran untuk analogi terkait metode numerik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah metode biseksi. Ya. Jadi dalam metode biseksi itu ya analoginya seperti ini. Misalkan ini ada suatu kurva. Nah, ini adalah titik temunya atau akarnya di sini yang merah. Jadi dalam metode numerik ini, terutama metode tertutup, itu kan pasti memerlukan nilai awal dan nilai akhir. Dan kita misalkan garis awal ini adalah X0, dan garis terakhir ini adalah yang ini S0 ini adalah XN. Ini analogi untuk biseksi ya, untuk analogi biseksi XN. Nah, kemudian metode biseksi adalah metode bagi dibagi dua. Nah, misalkan ini panjang, ini sampai sini, ini panjang S0 sampai XN. Nah, untuk mencari akar yang dari kurva ini, ya, itu kita membagi dua antara jarak X0 sama XN. Misalkan tengah-tengahnya sini lah, misalkan. Nah, dibagi XN. Pembaginya ini misalkan kita ibaratkan X1. Nah, otomatis X1 ini kan paling dekat dengan X. Oh, oke, sorry. Yang dekat dengan titik ini, titik temunya ini kan ada dua. Itu X0 sama X1. Nah, X0 sampai X1 yang mendekati titik akar ini. Ini ibaratkan ini akar persamaan nonlinear di sini. Nah, yang mendekati ini kan antara X0 dan X1. Kalau X kan nggak ada. Ya nggak? Ya nggak. Nah, berarti nanti akarnya itu terletak antara X0 dan X1. Tapi kan kita nggak tahu berapa gitu. Kita nggak tahu berapa. Nah, oleh karena itu, di dalam penyelesaian nanti itu ada formulanya atau algoritmanya dalam mencari nilai akar persamaan. Nah, apa formulanya? Formulanya adalah yang pertama adalah syaratnya ini dan syaratnya yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Ini. Jadi, metode belah dua atau metode biseksi atau bisa disebut juga belah tengah itu algoritmanya ini. Definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Jadi soalnya ini ibaratkan ini adalah soalnya, kita udah tahu soalnya berapa. Tentukan toleransi error dan jumlah iterasi maksimum. Nah, jadi kita menentukan errornya. Errornya itu berapa kita tentukan. Jadi user yang menentukan errornya itu berapa. Misalkan saya itu usernya saya. Ini saya dan Anda itu dalam menentukan errornya itu berbeda. Tergantung user pinginnya berapa. Nah, kemudian iterasinya berapa? Ya terserah. Ini tergantung user juga. Iterasi itu simbolnya N. Atau error itu simbolnya E. Nah, jadi langkah kedua ini, error dan iterasi ini penentuannya mau berapa-berapanya tergantung si user. Nah, kemudian yang langkah ketiga, tentukan nilai awal dan nilai batas atas. Artinya batas bawah dan batas atas. Nah, nilai batas atas dan batas bawah itu juga tergantung user. Mau batas atasnya atasnya berapa, batas bawahnya berapa, tergantung user juga. Tapi yang masih masuk akal tergantung fungsi yang diketahui. Nah, langkah keempat, hitung FA dan FB. Nah, ini misalkan hitung FA dan FB. Ada syaratnya di sini ada dua. Bila FA dan FB itu lebih besar dari 0, maka proses dihentikan nanti tidak ada akar. Yang kedua, bila FA kali FB lebih kecil dari 0, maka hitung selang baru yaitu XI plus 1. Nah, ini nanti saya jelaskan di contoh soal, langsung saya jelaskan yang dimaksud poin 4 ini apa. Nah, kemudian hitung selang interval baru yaitu XI A plus B bagi 2. Nah, yang perlu kalian nanti cermati adalah di poin ke-6.
Ini poinnya adalah ketika metode biseksi ini itu di poin ke-6. Di poin ke-6. Ini jangan sampai salah kalian mendefinisikan ini gitu loh. Ini poin penting di metode biseksi adalah di poin ke-6. Ini. Ya, ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Ke contoh soal saja terkait metode biseksi. Nah, perhatikan dengan sangat saya izin share screen dulu. Nih. Nah, ini. Kita mulai, misalkan ada suatu contoh ya. Nanti akan saya jelaskan yang dimaksud poin 1 sampai poin 6 itu yang mana aja saya jelaskan nanti di soal ini. Nah, jadi misalkan saya ada contoh ya, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5 sama dengan 0. Nah, kemudian saya menentukan errornya misalkan. Pak, saya errornya enggak 0,001 Pak, ya monggo, terserah, silahkan gitu. Kemudian n adalah iterasi, banyaknya iterasi ini. Iterasi. Nah, errornya itu adalah kesalahan dalam perhitungan itu hanya 0,001 di soal ini gitu loh, di soal ini. Jadi error itu enggak harus ini gitu loh, enggak harus ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Udah kita definisikan nih fungsinya, kemudian errornya sekian, kemudian iterasinya sekian. Di poin 1 dan poin 2 di algoritmanya ini kita sudah tahu ya. Yang kedua, tentukan nilai awal A dan nilai batas atas B. Nah, kita tentukan nilai A dan nilai B-nya berapa. Misalkan saya ambil nilai awalnya itu 0 atau nilai batas bawah 0 dan nilai akhirnya atau batas atasnya itu 3. Misal ini ya, misal. Kalian mau pakai selain akar ini ya silahkan, selain angka ini silahkan. Tapi yang masih masuk akal di fungsi ini gitu loh. Nah, kemudian langkah keempat, hitung nilai FA dan FB. Nah, kita hitung FA dan FB di sini. Perhatikan di sini ya. FA itu kita dapat nilainya dari mensubstitusikan nilai A atau nilai awal ke fungsi. Jadi kita mensubstitusikan nilai awal ke fungsi. Fungsinya kan ini. Ini fungsinya. Saya ganti warna nilai awal. Fungsinya kan ini. Jadi kita mensubstitusikan nilai awal ini ke fungsi untuk mendapatkan nilai FA. Sekali lagi, jadi FA ya, FA itu didapat dari mensubstitusikan nilai A ke fungsi. Caranya gimana? Perhatikan ini. Sama dengan 2x pangkat 3 min 5. Berarti kan 2 maknanya adalah 2 dikali x-nya berapa? X-nya adalah 0 di sini. Jadi kita mensubstitusikan nilai A ini ke variabel X yang difungsi. Variabel X yang difungsi. Nah, nilai A-nya kan 0, berarti 2 kali X pangkat 3 berarti 0 dikali 0 dipangkatkan 3. Sorry, 3 baru dikurang, ini kan dikurang nih, dikurang 5. Enter. Nah, ini. Ya, enter. Nah, kemudian kita cari FB. FB sama, kita mensubstitusikan nilai B di sini ini ke fungsi dengan cara mengganti X yang difungsi dengan angka 3. Jadi sama dengan 2 dikali ya. Dikali B ini, B dipangkatkan 3. Karena apa? Ya ini pangkatnya 3 nih. Kalau pangkat 2 berarti pangkat 2 dikurang 5. Enter. Nah, udah ketemu kan? Nah, kemudian kita mencari nilai X. Oh ya, sebelum kita mencari nilai X, ini saya perlu berikan informasi bahwasanya minimal tabel yang kalian buat ketika mencari metode belah dua atau biseksi ini adalah mengandung iterasi A, B, FA, FB, Fx, dan sampai nilai mutlak A dikurang B ini. Ya, nilai mutlak A dikurang B ini. Ya.
Nilai mutlak A dikurang B. Oke, kita lanjutkan nilai X. Nah, nilai X ini gimana caranya? Nah, nilai X itu kan kita dapat dari sini. Nih, kelihatan kan? Nah, nilai X kita dapat dari sini. Jadi rumusnya adalah A plus B dibagi 2. Berarti nilai X di sini A plus B dibagi 2. Jangan lupa sama dengan dalam kurung ya. Nilai A ditambah nilai B tutup kurung dibagi 2. Enter. 1,5. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, kemudian nilai fx-nya yaitu nilai fx berarti kita mensubstitusikan nilai x yang di sini ke fungsi. Berarti kita mensubstitusikan nilai x ini ya ke fungsi ini. Gitu loh, Bro. Nah, ya. Paham ya? Paham. Nah, berarti di sini kita dapat nilainya adalah sama dengan ini kan fungsinya 2x pangkat 3 dikurang 5 berarti 2 dikali ya dikali nilai x-nya adalah ini nih, ini ya dipangkatkan 3 dikurang 5. Nah, 1,75. Kemudian setelah itu kita mencari nilai FA dan FX atau FA kali FX, sorry maaf. Salah ucap. FA kali FX ya sama, tinggal kita kalikan aja. Hasil dari FA dikali dengan FX artinya sama dengan FA-nya berapa kan ini FA. FA dikali dengan ya FX ini. Ya toh? Di enter. Clear. Nah, dapatlah nilai FA dan FX-nya ini. Nah, ini yang kita maksud di sini nilai FA dikali FX adalah kita mengalihkan nilai hasil dari fungsi A ini dikali dengan fungsi fx. Nah, oke, saya jelaskan lagi di algoritmanya. Jadi hitung nilai FA dan di poin keempat, kita hitung poin keempat dulu. Poin keempat. Tapi sebelumnya analogi ini udah paham kan ya? Udah paham. Nah, kita masuk ke algoritma ini. Di poin keempat, yang dimaksud adalah FA dan FB atau hitung FA dan FB. FA dan FB kita sudah dapat. FA sama FB kita sudah dapat. Nah, di sini, bila FA dikali dengan FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan. Misalkan nih, di iterasi yang pertama, di langkah pertama aja, misalkan hasil dari FA, mungkin FK-nya 5, min 5. FB-nya adalah 49. Kalau misalkan dua angka ini dikalikan kok hasilnya misalkan lebih besar dari 0, misal ketemunya adalah 10 misalkan. 10, ya udah proses berhenti di situ. Nggak bisa dilanjutkan. Karena dia fungsi ini tidak ada akar. Tidak ada akar. Kalau misalnya hasilnya FA dikali FB kok ketemunya 10, nah 10 ini kan lebih besar dari 0, atau jangan 10 lah, ketemunya 1 saja, atau 0,2 aja, misalkan, ya prosesnya berhenti, udah berarti nggak usah dilanjutkan. Itu sudah tidak punya akar. Namun, ketika nilai yang poin kedua nih, 4.2, bila nilai FA dikali FB itu lebih kecil dari 0, maka hitung selang baru. Nah, ini kan FA, ini kan sebenarnya 5, min 5 dikali min 4, min 5 dikali 49, itu hasilnya kan positif, hasilnya pasti kan negatif. Hasilnya pasti negatif kan lebih kecil dari 0. Nah, maka dia berlanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu mencari nilai XI. Nah, tapi kalau misalkan di poin 4 kok ketemunya yang bagian pertama yang ini, ya udah berhenti. Kita nggak usah nyari XI ini. Nah, tapi karena tadi hasilnya ini negatif, berarti kita lanjut ke langkah kelima, berarti mencari XI. Nah, XI-nya tadi kan kita cari ketemunya ini, ya kan? Ketemunya itu. Itulah untuk langkah-langkah ini, langkah-langkah algoritmanya.
Nah, saya ulangi lagi. Sebelum kita ke langkah ke-6, saya ulangi lagi. Langkah pertama, ya, kita definisikan nilai fungsi akarnya. Nah, ini soal akarnya ini. Nih, sorry, maaf. Definisikan fungsi X. Ya, fungsi X-nya ini. Kemudian tentukan nilai error. Ini udah. Kemudian iterasinya ini. Langkah ketiga, tentukan nilai awal dan batas atas. Nilai awalnya misalkan ini. Nah, dan ini. Kemudian langkah kedua nyari FA dan FB. Nah, FA sama FB. Sudah dicari. Saya tulis nih. Nah, FA dan FB dicari. Nah, kita lihat. Nilai FA dan FB ketika dikalikan hasilnya positif apa negatif. Intinya itu. Kalau positif berarti sudah nggak usah dilanjutkan. Berhenti. Berarti fungsi ini tidak ada akarnya dan tidak ada penyelesaian. Tapi kalau hasilnya negatif, maka kita lanjut ke langkah ke-5. Langkah kelima mana? Ya ini langkah kelima mencari nilai E. Caranya gimana? A tambah B dibagi 2. Berarti nilai ini ditambah ini dibagi 2. Nah, setelah ketemu nilai X, kita nyari nilai Fx. Nah, nilai Fx itu kita cari. Udah ketemu. Nah, setelah udah ketemu, kita cari nilai Fa dikali Fx. Berarti nilai Fa dikali Fx taruh sini. Paham ya? Paham. Detail banget saya menjelaskannya itu. Nah, langkah berikutnya kita mencari nilai mutlak A dikurang B atau B kurang A sama aja karena nilai mutlak. Ya, nilai mutlak A kurang B atau B kurang A sama aja. Ini misalkan saya tulis B dikurang A, ya kedua sama aja. Ya, sama aja. Caranya gimana? Sama dengan nilai mutlak itu kalau di Excel kan ABS, absolut, dalam kurung B dikurang A, dalam kurung enter. Nah, ini nilai mutlaknya ketemu di 3. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah ke-6. Langkah ke-6 gimana caranya? Ke-6 ini ada 2 syarat. Bila FA dikali Fx lebih kecil dari 0, maka nilai B itu sama dengan X dan nilai FB sama dengan Fx. Nggak usah panik. Gimana caranya ini? Perhatikan. Berarti kita maksud dari nomor 6, ya, maksud dari nomor 6 yang step pertama ini, itu adalah kita nyari di sini nih. Di nilai B yang di iterasi kedua. Nah, caranya gimana? Kan ini maksudnya adalah bila FA dikali Fx lebih kecil dari 0, maka nilai B itu sama dengan X. Dan nilai FB sama dengan Fx. Caranya gimana? Algoritmanya gimana? Gampang. Ya, gampang. Berarti kita mulai di yang B ini, iterasi kedua. Sama dengan, ya, bila atau jika ini kan ya. Jika berarti if, ya, dalam kurung, jika nilai FA dikali Fx, berarti kita sorot ini, FA kali Fx, gelar, ya, lebih kecil. Nah, dari 0, maka itu kan koma, ya, maka, ya, nilai X-nya sama dengan, maaf, nilai B-nya sama dengan X, berarti kita sorot yang X dulu. Sini, X, koma, terus sorot yang B. Tutup kurung, enter. Nah, itu. Ya. Satu lagi. Jadi di langkah ke-6 yang poin pertama ini satu lagi. Dan FB sama dengan Fx. Berarti kita ngisi di FB di sini. Caranya gimana? Caranya gini. Sama dengan kan ya, jika berarti F dalam kurung FA dikali Fx, berarti kita sorot yang ini, FA kali Fx. Maka maaf, lebih kecil, ya, lebih kecil dari 0, ya, maka nilai Fx kita sorot dulu, set, koma, kemudian Fb kita sorot, gelar. Nah, enter, jebret.
Nah, udah ketemu. Ketemu kan? Ketemu. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah ke-6 ini yang poin 2. Ini. Caranya gimana? Caranya kita ke iterasi yang kedua di sini. Kan bila tidak, maka bila tidak itu artinya bila kondisi yang poin 6 yang pertama tidak terpenuhi, maka kita ke poin 6 yang kedua. Ya, bila tidak, maka bila tidak itu bila yang nomor 6A, misal 6A ini enggak terpenuhi atau 6 yang pertama enggak terpenuhi, maka ke yang kedua ini, 6 yang kedua ini, 6 poin kedua. Caranya adalah jika berarti sama dengan jika Fx ya. Sorry. Jika FA dikali Fx ini sorry. Jika if lupa saya dalam kurung ini diklik ini ya FA lebih besar. Nah, yang pertama itu lebih kecil, berarti kalau nggak terpenuhi berarti kan lebih besar. Lebih besar dari 0 ya. Maka koma ya X kita sorot, koma lagi A kita sorot. Tutup kurung. Enter, jegler. Nah, itu. Ya kan, Kisi? Nah, baru kita ke FA-nya. Ini kan ada FA sama dengan FI kan. Nah, FA-nya kita sorot. Nah, ini. Caranya gimana? Sama dengan if dalam kurung ya. Kita sorot FA kali Fx-nya lebih besar dari 0, maka kita sorot Fx-nya yang ini. Nah, koma terus sorot FA. FA mana ini? Nah, enter. Jeglar. Udah kan? Nah, udah. Baru kita cari akarnya. Tapi sebelumnya ini kan ada 14 iterasi ya. Kita tinggal tarik aja. Contoh kita tarik ini dulu. Nah, taruh. Nah, gitu. Kalau sudah kita blok dari sini A sampai BA ini kita tarik ke bawah. Jegler. Nah, kan 14 iterasi tuh. Nah, dari 14 iterasi ini ya kita lihat nilai error. Sebenarnya ini adalah nilai error nih. Maaf. Ini adalah untuk nilai error ini. Untuk perbandingan nilai error yang poin ini. Kita cari pada poin absolut B dikurang A. Kita cari yang paling mendekati nilai error itu yang mana? Kita cari. Iterasi pertama belum, masih jauh. Ini masih jauh. Nah, ternyata ini 0,01 belum, 0,0005 belum, 0,002 belum, 0,001. Tapi ini masih ada yang lebih kecil. Ini. Berarti poinnya di sini. Pak, kok yang bawah boleh nggak Pak? Yang bawah juga boleh. Yang bawah juga boleh. Tapi kan ini kan ada 14 iterasi. Maka iterasi yang pertama yang paling mendekati nilai error yang kita ambil. Nah, ini ada 14 iterasi. Cuma yang paling mendekati 0,001 ini adalah pada iterasi ke pada iterasi ke-13. Nih. Ke iterasi 13. Pak, pakai iterasi yang 14 gimana, Pak? Nah, yang paling pertama yang dari 14 iterasi ini yang paling mendekati 0,001 ini kan adalah yang ini. Kok nggak yang atas, Pak? Karena yang atas itu masih ada yang lebih kecil. Nah, ini. Ini kan 0,001 kalau dibikin 3 angka di belakang koma ya, kalau ambil 3 angka di belakang koma, yang poin ini itu kan jadinya 0,001. Tapi kalau diambil 3 angka di belakang koma, yang poin ini itu kalau diambil kan 0,000. Besaran mana ini sama ini? Besaran ini kan? Nah, berartinya apa? Yang paling mendekati kan yang ini. Nah, maka ini yang kita ambil. Nah, dari 14 iterasi ini yang paling pertama paling mendekati itu adalah yang poin yang kuning, saya ambil tanda kuning ini.
Nah, maka akar persamaannya itu yang mana, Pak? Ya kita lihat nilai X-nya dari yang paling kecil ini. Berarti nilai X-nya mana? Ini. Nah, oleh karena itu, inilah akar dari persamaan atau akar dari fungsi ini. Jadi akar dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min 5 sama dengan 0 itu adalah ini. Nah, ini. Berarti nilai X-nya yang kita cari adalah 1,35575 atau kita ambil 3 angka di belakang koma, jadinya adalah misalkan kita 3 angka di belakang koma. Sorry. 1,358 itu. Jadi ini poinnya ini. 1,358 dengan kata lain adalah nilai X. Ya, nilai X atau akar dari fungsi ini adalah 1,358. Nah, oke. Nanti kalian ada tugas ya, ada tugas dengan soal yang sama, cuma akan saya ganti nilai awal dan nilai akhirnya. Ya, nilai awal dan nilai. Oke, nah tugas buat kalian bikin video tutorial penjelasan soal yang akan saya kasih, kemudian diupload di YouTube, linknya di copy di Microsoft Word, terus di convert ke PDF dan kemudian dikirim ke folder tugas. Jangan sampai telat, waktunya 1 minggu dari sekarang, jadi nggak ada telat-telatan lagi. Nah, soalnya apa? Soalnya tetap ini ya. E-nya 0,01, E-nya 14 dan fungsinya ini. Cuman ini saya ganti jadi ini min 2 dan ini 3. Nah, jadi soalnya ini. Silakan kalian cari tutorialnya, dijelaskan seperti saya, detailnya cari FA-nya gimana, cari FB-nya gimana, X-nya gimana, kemudian ya dijelaskan seperti saya menjelaskan contoh soal tadi. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Heri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.